Bayangin deh, pulau-pulau yang udaranya wangi banget. Ada wangi kenanga, cengkeh, sama vanila. Wangi itu kebawa jauh sama angin laut yang hangat. Nah, ini dia Kepulauan Komoro, kayak rahasia gitu. Ada 4 pulau utama, kayak permata hijau Zamrud. Letaknya di tengah Samudra Hindia yang luas dan biru banget. Pulau-pulau ini lahir dari gunung berapi, pas zaman dulu banget, waktu lagi panas-panasnya. Siapa ya orang pertama yang tinggal di sini? Sejarah sih ada bisikan ceritanya, tapi masih belum jelas banget. Mungkin pelaut Austronesia yang pemberani datang duluan. Mereka naik perahu, ikutin angin muson dari Indonesia yang jauh. Atau bisa jadi orang-orang berbahasa Bantu dari pantai Afrika. Mereka nemuin pantai yang belum dijamah, tanahnya subur, siap ditanami. Penduduk awal ini benar-benar perintis sejati. Mereka beradaptasi sama lingkungan pulau. Mulai deh ada kegiatan mancing, bertani, bikin kerajinan sederhana. Cerita Komoro baru aja dimulai. Terus, ada kapal-kapal layar baru muncul di kejauhan. Pedagang Arab, pelaut ulung yang jago banget di laut. Mereka ikutin jalur laut kuno buat cari kekayaan. Tertarik sama cerita-cerita tentang pulau dan peluang. Mereka bawa barang dagangan, ide-ide baru, dan juga agama. Agama Islam mulai masuk, pelan-pelan awalnya. Masjid-masjid mulai dibangun, menaranya tinggi ke langit. Jadi ada lapisan budaya baru, kaya dan mendalam. Katanya nih, orang Persia dari Shiraz juga datang. Mungkin mereka kabur dari masalah atau cari kerajaan baru. Mereka menikah sama penduduk lokal, terus bikin dinasti-dinasti. Zaman kesultanan pun dimulai di Komoro. Perdagangan jadi ramai. Komoro jadi terhubung sama dunia luar. Kapal-kapal dari Arab, Persia, India, dan Afrika ketemu di sini. Mereka bukan cuma tukar barang, tapi juga tukar budaya. Masyarakatnya dibangun di atas perdagangan, Islam, hadis, Suez. Ige, po, begin, pride, and bepsal. Dunia makin kerasa sempit, lautan jadi kayak jalan raya utama. Negara-negara Eropa berlayar makin jauh, cari wilayah kekuasaan baru. Pertama datang orang Portugis, mereka menjelajah. Kadang juga merampok. Mereka catat pulau-pulau ini di peta mereka yang makin luas. Tapi Prancis lah yang bakal punya pengaruh lebih lama. Di abad ke-19, Prancis makin tertarik sama Komoro. Mereka lihat ada nilai strategis dan sumber daya yang bisa diambil. Babak baru dalam cerita Komoro mau dimulai. Satu persatu pulau-pulau itu jatuh ke tangan pengaruh Prancis. Lewat perjanjian yang seringnya Sultan tanda tangan karena terpaksa. Lewat pamer kekuatan angkatan laut yang susah dilawan. Mayotte jadi yang pertama jadi wilayah perlindungan Prancis. Terus Anjouan, Grand Comore dan Moheli ikut juga. Di awal abad ke-20, seluruh kepulauan ini resmi dinyatakan jadi jajahan Prancis, milik Prancis. Bendera 3 warna Prancis berkibar di atas istana Sultan. Kehidupan berubah banget di bawah pemerintahan Prancis selamanya. Bagian keempat, angin perubahan, kemerdekaan, dan jalan yang gak mulus. Dunia terguncang sama 2 perang besar. Kerajaan-kerajaan besar jadi lemah, suara-suara buat merdeka makin kencang. Di seluruh Afrika dan Asia, orang-orang minta pemerintahan sendiri. Angin perubahan ini sampai juga ke Kepulauan Komoro. Muncul generasi baru orang Komoro yang berpendidikan. Mereka mulai bicara soal kemerdekaan, soal kedaulatan. Keinginan buat nentuin nasib sendiri, itu kuat banget. Prancis, akhirnya, ya mau nggak mau dengerin suara-suara ini. Selama 5, Komoro menyatakan kemerdekaannya. Itu saat yang penuh sukacita dan harapan besar. Bendera-bendera dikibarkan, perayaan di mana-mana. Tapi, lahirnya negara baru ini nggak berjalan mulus. Satu pulau Mayotte yang punya sejarah beda lewat referendum, milih buat jadi bagian Prancis. Keputusan ini bikin luka yang dalam, jadi ada perpecahan. Tahun-tahun awal kemerdekaan itu penjajah menolak, tapi semangat orang Komoro tetap tahan. Bagian kelima, Komoro hari ini, gema sejarah dan masa depan yang menanti. Nah, gimana sih Komoro di abad ke-21 ini? Perjalanannya masih lanjut dengan tantangan-tantangannya sendiri. Soal politik yang stabil itu masih terus diusahain. Pembangunan ekonomi masih jadi tujuan utama. Tapi ada juga rasa kuat, rasa optimis. Pulau-pulau ini lagi lihat ke depan, apa aja yang bisa dicapai. Belajar dari gema sejarah panjang mereka. Berusaha bangun hari esok yang lebih sejahtera.
Budaya Komoro itu kayak permadani yang warna-warni banget. Terjalin dari unsur Afrika, Arab, Madagaskar, dan Prancis. Bahasa Shingazija atau dialek-dialek pulaunya dipakai sehari-hari. Bahasa Prancis dan Arab juga banyak yang ngerti. Islam sangat mewarnai kehidupan sehari-hari, nilai-nilai, dan tradisi. Ikatan keluarga dan komunitasnya kuat banget. Musik, tarian, dan cerita rakyatnya bawa kearifan kuno. Terus keindahan alamnya, wah, bikin kagum banget. Siapa tahu suatu hari nanti kamu bisa datang langsung dan ngerasain sendiri kepulauan parfum ini.